di bulan Ramadan. Yang korbannya 2 orang, ayah dan ayah dan anak. Nah itu pada saat pulang dari jemput anaknya di alun-alun jam 9, jam 10 mau sampai rumah, dia kena longsor. Pak Dudi Wardoyo, ini kan selaku Ketua Pelaksana BPBD Wonosobo, bisa diceritakan latar belakang Pak Dudi itu seperti apa, Pak? Oh iya, ya. Latar belakang saya ya sebetulnya saya sekolah di pemerintahan, sekolah jurusan pemerintahan, tapi semenjak tahun 2024 bulan November kami ditugaskan di Badan Penanggulangan Kabupaten Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo, BPBD Kabupaten Wonosobo semenjak 3 November tahun 2024. Oh ya. Ya, dalam hal ini mempunyai tugas fungsi ya, dalam rangka penanganan bencana yang ada di daerah Kabupaten Wonosobo. Betul. Itu sebelum tahun dipindah ke BPD, sebelumnya itu Pak Dudi pernah di mana sih Pak sebelum di BPD? Iya, saya sebelumnya pernah bertugas di kelurahan, kemudian di kecamatan, dan juga di peternakan perikanan, di Capil, dan juga di Perkimhub Perhubungan dan Perhubungan. Dan terakhir sebelum kami pindah di sini saya bertugas di Camat Kaliwiro. Oh, sebelumnya Kecamatan Kaliwiro ya, dengan warga saya. Warga Kaliwiro. Iya, ini suhunya saya ini sebelumnya Pak. Saya juga orang Kaliwiro Pak kebetulan. Oh, kalau Pak Dudi itu sebelumnya orang mana Pak? Saya lahir besar di Jakarta, kemudian sekolah di Bandung di STBDN Jatinangor, dan penempatan tugas pertama di Kabupaten Wonosobo sebagai Kepala Kelurahan Wonorejo. Ya, lokasi di sini. Wonorejo maksudnya. Iya. Berarti sekarang berdomisili di mana Pak? Di Wonorejo. Sekarang berdomisili di Selomerto. Oh, Silomerto. Di Desa Pelubangan. Oh, berarti dulunya di Jakarta. Pantes logatnya beda ya Pak? Beda logatnya. Iya, beda. Kalau orang Wonosobo kan biasanya rada-rada ngapak gimana gitu. Iya. Kalau saya rada ngapak gak Pak? Ya, rada ngapak. Ngapak ya orang asli Wonosobo. Ya, asli Wonosobo. Aslinya juga Kaliwiro Pak. Oke, baik Pak. Pada setiap tanggal 26 April itu kan diperingati dengan Hari Kesiapan Kesiagaan ya Pak. Nah itu tuh bisa diceritakan Pak, itu tuh seperti apa Pak? Ya, peringatan kesiapsiagaan nasional itu dalam rangka kita sebagai masyarakat siap untuk selamat, untuk menghindari segala namanya bencana yang ada ataupun yang akan kita hadapi. Jadi kita selalu siap siaga selalu terhadap bencana. Pertama kita mengenali bencana yang ada, kemudian mengurangi resikonya, dan juga mengetahui tempat evakuasinya. Jadi kita tahu bencana apa di lingkungan sekitar rumah kita apa, kemudian kita mengurangi resikonya dengan cara mitigasi pencegahannya, dan kemudian kita mengetahui tempat evakuasi, bagaimana cara kita menghindar begitu dan lain-lain. Dan kita berlatih pertama dari diri kita sendiri, terusan keluarga dan lingkungan masing-masing. Jadi kita harus berusaha selamat mengurangi resiko bencana yang ada. Oke, berarti dari hari kesiapsiagaan ini dimulai dari diri kita sendiri dulu ya Pak? Kita sendiri, kita bisa menjaga agar kita siap selamat. Oke. Nah dari itu, dari hari kesiapsiagaan ini, dari peran utama dari BPBD itu apa nggak Pak? Peran utama dari BPBD itu ada 3 tahap, yaitu pertama dari mitigasi. Mitigasinya dulu kita bersosialisasi bahaya bencana, terutama yang ada di Kabupaten Wonosobo, seperti tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, kemudian tanah bergerak atau banjir dan lain-lain. Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana
mengenali bencana yang ada di tiap-tiap wilayah Kabupaten Wonosobo. Karena di wilayah Kabupaten Wonosobo di 15 kecamatan mempunyai potensi bencana yang berbeda-beda. Ada yang longsor, banjir, air bandang, dan lain-lain. Kalau untuk longsor kita memasang EWS di tanah-tanah yang bergerak seperti di Kaliwiro, di Sukoharjo, di Kecamatan Sukoharjo, kemudian di kecamatan lainnya. Kemudian juga yang kemarin terakhir terjadi banjir bandang di Kecamatan Wonosobo, kita juga memasang EWS di sungai Serayu itu, untuk mencegah, untuk memperingati dini masyarakat untuk bahaya bencana banjir. Dan kita juga melatih relawan-relawan untuk bisa menangani bencana di wilayahnya masing-masing. Dari berbagai macam bencana itu, kalau biasanya ini Pak di Wonosobo kan ini akhir-akhir ini kan sedang hujan ya, cuacanya nggak menentu gitu. Nah itu yang paling rawan itu biasanya bencana apa sih Pak? Oke, kalau saat ini Wonosobo memang lagi pancaroba ya, angin dan hujan cukup tinggi. Yang kita waspadai adalah pada saat kita berkendara pada saat angin deras dan juga hujan deras, itu berisiko adalah pohon tumbang, dan sudah terjadi korban satu di wilayah Kecamatan Watu Malang, tertimpa pohon dan meninggal dunia. Jadi pada saat hujan deras kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada. Silakan berpergian tapi tetap selalu waspada kepada diri sendiri. Kita jaga untuk selalu selamat ya, seperti kesiapsiagaan untuk selamat, karena kita tidak tahu musibah kapan datang. Ini karena kita harus selalu siap siaga, hindari tempat-tempat yang berisiko bencana, terutama angin, misalnya di bawah pohon, di bawah papan reklame, dan juga lihat situasi kondisi. Kalau anginnya kencang itu resiko. Ya. Dan juga kalau petir, kalau ada petir lebih baik kalau kita menggunakan roda 2, lebih baik kita berhenti dulu, menghindari risiko bencana yang akan datang. Oke. Ini termasuk pengalaman saya juga nih Pak. Ini kan saya kan bekerja di daerah kota, pulangnya saya kan domisili Kecamatan Kaliwiro. Bapak kan tahu ya kalau daerah Medan Kaliwiro itu seperti apa. Gitu. Kalau lewat Situkup itu jalannya ya turun, tapi juga banyak pepohonan. Tapi kalau saya lewat Dempes nih Pak, itu jalannya berkelok-kelok, tapi itu mudah longsor. Gimana sih Pak cara mensosialisasi kepada teman-teman kita ini, mumpung kita muncul di media nih Pak, cara mensosialisasi untuk para pengendara ini, cara berhati-hatinya bagaimana Pak? Peringatannya itu seperti apa? Ya, satu, untuk untuk waspadanya, kita tahu situasi kondisi dulu, curah hujan. Paling utama di saat hujan. Kalau saat terang, mungkin malah kita bisa menikmati alam indahnya Kaliwiro. Tapi kalau sudah hujan, itu paling waspada. Kita punya beberapa titik, dan mungkin juga kita kerjasama dengan Disub mungkin bisa memberi tanda daerah-daerah rawan longsor. Jadi tanda-tanda rambu-rambu rawan longsor. Kemudian kita selalu waspada, dan juga posisi juga jangan terlalu dekat. Kita melihat kondisi hujan. Kalau hujannya besar nih, angin, bisa pohon roboh, bisa tanah longsor. Kita lebih baik kalau memang berkendara terutama roda 2, lebih baik kita berhenti dulu, ngiyup. Tapi juga ngiyup juga lihat juga situasinya. Ini petir apa enggak? Kalau petir, jangan sampai kita udah ngiyup malah kenanya di bawah pohon, malah kena petir. Jadi kita lebih baik lihat situasi kondisi. Kita berhenti di tempat yang kita anggap aman, misalnya di rumah penduduk atau di mana, silakan. Dan mungkin kalau pengen terus, silakan tetap selalu waspada kepada diri kita. Moga-moga kita selalu selamat dalam perjalanan, terutama Mbak E. Itu diingat teman-teman. Jadi kita tuh dalam akhir-akhir ini juga kan
cuaca Iya. tidak mendukung. Jadi buat teman-teman semua yang terutama yang pengendara sepeda motor atau yang lainnya juga harus bersiap siaga dimulai dari diri kita sendiri dulu. Oke Pak, dari BPD ini juga ada nggak sih Pak program untuk kegiatan peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat terhadap bencananya? Oh iya, ada. Kita ada program beberapa untuk kesadaran, terutama di tingkat desa, Oke. yaitu dengan sebutan Destana, Desa Tanggap Bencana. Jadi kita melatih Kita tanggap bencana. desa tanggap bencana. Jadi kita melatih beberapa desa untuk desa mempunyai kemampuan dalam menghadapi bencana. Bagaimana cara mitigasinya, bagaimana cara menanggapi bencana yang pada saat itu hadir dan juga pasca bencananya. Jadi mitigasinya kita masyarakat selalu ibaratnya untuk saluran air itu biasanya di desa. Iya. Di desa itu kadang-kadang jalan tapi tidak ada selokan drainasenya sehingga air ke jalan, sehingga kadang-kadang juga membuat longsor, kemudian juga pohon-pohon yang di atas jalan terutama yang berisiko pada saat hujan jauh. Kami mohon mungkin desa juga untuk menebang ke atas. Jadi juga selain untuk perawatan jalan juga untuk mengurangi risiko bencana. Nah, itu juga desa dilatih bagaimana melakukan pada saat terjadi bencana, di mana tempat evakuasinya, jalan evakuasinya, karena itu untuk desa-desa yang rawan bencana di Destana. Dan kedepannya kita juga akan melakukan program ini Kencana Pak, Kecamatan Tangguh Bencana. Kapan Pak dimulainya Pak? Ya mungkin tahun depan Pak, karena kemarin kita baru rapat berapa tempat, tapi di Jawa Tengah sudah ada deklarasi beberapa kabupaten yang melakukan Kecamatan Tangguh Bencana seperti di Klaten, di Banyumas, beberapa kabupaten sudah menerapkan. Kita pelajari karena tahun ini belum teranggarkan sosialisasi, moga-moga bisa terlaksana dari tingkat kecamatan, tingkat desa bisa melaksanakan pencegahan bencana tersebut. Dan kami berharap juga desa tidak lupa tetap menganggarkan dana kebencanaan, karena APBD kita sangat minim, karena desa juga dapat dana dari pusat. Kami berharap desa bisa menganggarkan penanggulangan bencana di tiap-tiap desa sehingga bisa membantu pemerintah, dan juga desa juga pemerintah sebetulnya. Ya. Secara aturan pemerintah, pemerintahan terkecil adalah desa. Jadi desa minimal berapa persen dari anggaran desa bisa untuk membantu masyarakatnya sendiri. Karena kemarin kami ada kejadian bencana di Segedang dan Sunan Gede, itu angin puting beliung. Kita mau bantu seng, tapi ternyata desa sudah menyediakan namanya bantuan untuk masyarakat. Jadi desa sudah siap. Ada beberapa desa juga yang siap menangani bencananya sendiri. Tapi yang belum, kami berharap mengimbau desa bisa menganggarkan dengan dana desa yang ada untuk bisa ditanggulangi secara cepat, karena bencana kita tidak berlarut-larut, segera bisa kita atasi dan masyarakat bisa berjalan dengan normal. Terutama desa yang rawan sekali Ya, betul. bencana ya Pak ya. Ya. Ini saya kan melihat ya Pak, akhir-akhir ini dari mulai awal tahun itu kan banyak sekali bencana ya Pak, dan BPD ini, khususnya tim dari BPD ini tuh bekerja keras sangat giat, itu terutama yang daerah longsor yang itu kan pernah tuh kejadian itu. Nah itu tuh Pak, itu tuh menurut Bapak nih dan tim BPD itu ada nggak sih Pak bencana yang paling melelahkan gitu loh Pak? BPD itu harus tiap hari itu harus menanggulangi itu. Ada nggak sih Pak kayak aduh di titik capek banget ini nih kayak? Ya, bencana itu paling melelahkan itu ya karena tiap hari ada. Kalau sudah pada saat musim penghujan, kita punya 15 kecamatan, 250
265 desa kelurahan. Pada saat musim hujan merata, itu semuanya call center full. Oh. Pernah terjadi satu hari itu sampai 100 titik. 100 titik bencana, Pak. 1 titik bencana di Wonosobo. Kita berapa orang kita? Kita cuman pegawai yang ada di mana? Di BPD Kabupaten Wonosobo itu cuman kurang lebih 60 orang. Nah kalau sempat terjadi satu hal, makanya kita butuh sekali partisipasi seluruh sektor, juga stakeholder yang lain dan juga masyarakat terutama, karena kita tidak bisa menangani bencana dalam tempo yang secepat-cepatnya juga. Jadi apalagi jaraknya juga cukup jauh. Jadi kami berharap bantuan dari para camat, para kepala desa untuk dari instruksi Bupati Wonosobo, Bapak Afif Nur Hidayat, untuk membentuk relawan di tiap kecamatan, tiap desa, minimal tiap desa 5. Itu bukan untuk kita, tapi untuk desa itu sendiri. Bila terjadi bencana, desa sudah bisa mengatasi bencana sendiri. Itu maka kita canangkan Destana juga, desa tangguh bencana. Jadi instruksi Pak Bupati ini sangat baik sekali untuk mencegah bencana yang ada di tiap desa. Nah, kalau cuma biuk hujan merata, nah itu kita bingung mau mana yang sibuk banget itu mana dulu, dan itu tidak kenal waktu. Tidak kenal waktu, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Seperti kejadian terakhir tanah longsor itu tengah malam sampai kita jam 2, jam 3. Jadi yang penting kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam melaksanakan tugas. Iya. Ya, tapi hebat banget ini dari tim BPD bekerja tidak mengenal waktu, mau jam berapapun sampai meninggalkan keluarga ya Pak ya. Otomatis sementara. Keren banget Pak ini. Itu juga saya juga pernah nih Pak dengar cerita nih camat Kalvira yang baru itu kayak, wah ini di Kalvira ada 11 titik longsor. Saya juga bingung. Jangankan saya tim BPD aja kayaknya kerepotan. Nah itu tuh dari teman-teman relawan tuh kayak adik-adik pramuka nih Pak, itu bisa ikut bantu nggak sih Pak jadi relawan atau gimana Pak? Iya. Relawan itu semua bisa, seluruh stakeholder bisa menjadi relawan. Mempunyai membantu dalam kebencanaan. Jadi relawan itu tidak harus BPD ataupun relawan desa. Di Hansip itu pun juga tupoksinya ada, itu tupoksinya. Hansip dalam rangka penanggulangan kebencanaan. Hansip, kemudian juga ada di wilayah juga ada relawan PMI itu, dan relawan mungkin juga dari organisasi masyarakat lainnya seperti Bagana, Tagana, dan seluruh banyak relawan yang sifatnya kemanusiaan, membantu dalam rangka evakuasi kedaruratan bencana. Jadi tidak BPBD atau pemerintah saja, tapi juga seluruh masyarakat elemen juga bisa melakukan tanggap bencana. Seperti tadi disampaikan di Kecamatan Kaliwiro terjadi 11 titik, itu baru Kecamatan Kaliwiro saja. Lah sempat 15 kecamatan terjadi juga lah, itu repot itu. Ya, seperti terakhir kemarin di Watu Malang itu juga sama. Kita pas tanah korban jiwa tanah longsor itu terjadi ya sampai 11 tanah longsor. Kita nggak mungkin bisa berbagi-bagi, ada yang rumahnya, ada yang jalan tertutup dan lain-lain. Nah itu kami perlu kesadaran masyarakat untuk bisa tanggap bencana dan juga bisa melatih diri sendiri untuk mengatasi bencana yang ada di lingkungannya masing-masing. Ya. Pak, dari pengalaman Bapak nih pas waktu penanggulangan bencana, kayak ada cerita yang kayak kasihan banget ini, kayak cerita miris gitu atau cerita sedih gitu Pak pas waktu sedang relawan di daerah mana? Oh iya, yang paling terakhir itu mungkin yang paling viral waktu itu di Semagung itu ya.
Saya ingat juga ada viral itu, Iya. saya hampir kena sungai itu tapi bisa selamat. Itu paling miris ya juga pada saat terakhir di bulan Ramadan kemarin, teman-teman relawan tuh dalam menjalankan ibadah puasa tapi tetap melakukan evakuasi pencarian korban di bulan Ramadan. Yang korbannya 2 orang, ayah dan anak. Nah itu pada saat pulang dari jemput anaknya di alun-alun jam 9, jam 10 mau sampai rumah, dia kena longsor. Dan pencarian itu hampir dilakukan selama 3 hari. Dan diketemukan di hari kedua dan di hari ketiga. Itu bersama masyarakat, TNI, Polri, relawan lainnya, dan juga masyarakat sekitar. Akhirnya bisa diketemukan. Untuk anaknya pada hari Sabtu, longsor terjadi hari Kamis. Hari Jumat kita mencari belum dapat terevakuasi. Hari Sabtu bersama warga TNI Polri dan relawan kita dapat 1. Kemudian hari Minggunya orang tuanya. Nah, itu juga suka dukanya dalam keadaan kondisi bulan puasa. Jadi teman-teman ya maaf ya, mungkin ada yang nggak kuat, otomatis ada yang mokah. Oke. Mokah. Ini Pak, tadi kan Bapak juga mengatakan bekerja sama dengan tim TNI dan lain-lain. Nah, terus itu kan ada BPD itu berkolaborasi dengan lembaga internasional dan lembaga lainnya dalam upaya bencananya itu bagaimana Pak? Iya, instansi lain untuk di kabupaten kita bekerja sama dengan unsur-unsur pemerintah seperti TNI, Polri, terusan dinas instansi lain, PU, Dinsos, PMI, kemudian juga akademisi. Akademisi itu paling banyak sebetulnya relawan itu. Relawan juga kami berharap di akademisi seperti di kampus Unsik atau di kampus-kampus lain yang ada di Wonosobo bisa organisasi masa kemanusiaannya juga kami berharap juga ada bisa membantu kita dalam evakuasi bencana. Nah kalau untuk yang vertikal kita masih koordinasi dengan BPBD Kabupaten Provinsi dan juga BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan juga relawan-relawan di setiap organisasi itu ada, Mbak. Jadi setiap organisasi NU, Muhammadiyah, ataupun organisasi massa lain itu memiliki relawan-relawan kebencanaan. Mereka selalu hadir bersama kita dalam membantu kebencanaan yang ada di Wonosobo. Berarti banyaknya ini memang dari kayak kampus-kampus gitu ya Pak ya? Iya, kita makanya saya juga pernah di Sukoharjo itu malah kadernya itu dari SMK, dari pramuka. Jadi kebanyakan yang hobi itu mantan-mantan anak pramuka PMI itu. Oh iya. Jadi mereka punya jiwa jiwa pramukanya ada. Jadi kami berharap juga ya teman adik-adik yang ikut pramuka PMI bisa membaktikan diri di bidang kemanusiaan terutama kebencanaan dan bisa menyalurkan ilmunya, kan ada ilmunya dia. Mereka mengatasi kebencanaan, bisa menangani korban bencana, bisa bermanfaat dan moga-moga berkah. Amin. Pak. Ini Pak. Apa jadi kan juga pramuka atau PMI ini dulu? Saya bukan Pas Gibra, anak voli. Iya. Saya bukan Pak, tapi ini buat adik-adik kita semua nih, nggak adik-adik juga, cuma habiskanlah masa remajamu untuk yang lebih bermanfaat seperti menjadi relawan ya Pak. Siap. Oh, seperti itu. Oh ya Pak, ini kalau dari BPD juga itu kan tadi Bapak menyebutnya ada mitigasi juga ya Pak. Iya. Nah selain mitigasi, apakah ada tindakan preventif Pak? Misalnya kayak reboisasi gitu-gitu juga ada nggak Pak? Ya ada. Ya. Itu kita melakukan penanaman pohon di beberapa kecamatan atau tempat yang bekas longsoran ataupun kira-kira akan terjadi longsoran. Dan kami juga menyediakan tumbuhan dan juga kerjasama dengan perhutani. Kemarin juga ada surat dari pembibitan perhutani Banjarnegara dan Klaten itu ada 2, kita ngambil yang dari mana? Dari perhutani Banjarnegara. Jadi kita bisa
dari kecamatan atau desa yang butuh untuk penanaman reboisasi bisa datang ataupun mencari, ataupun desa pun juga bisa mencegah dengan penanaman pohon dengan dana desa. Nah, jadi desa itu kan bisa juga mencegah sendiri dengan desa tangguh bencana, mereka bisa menganggarkan reboisasi penanaman di wilayahnya menyesuaikan dengan kondisi tanah desa masing-masing. Karena kadang-kadang orang kalau nanam itu masih berpikir ekonomisnya, ini menghasilkan apa tidak. Iya. Silakan mereka memilih dengan potensi yang ada di desanya masing-masing. Misalnya kayak di Kaliwiro, Sukoharjo, tandur duku, tandur duren yang berbuah dan menghasilkan. Selain mencegah risiko longsor, juga bisa meningkatkan hasil perekonomian. Tapi kan Pak, dari misalnya dari masyarakat ini kan masih menilai-nilai ekonomis dari tanamannya. Iya. Nah, itu kan biasanya reboisasi kan dilakukan di pinggir-pinggir sungai gitu Pak, atau di lereng-lereng ya seperti itu. Nah, Iya. itu kalau misalnya ditanami dengan kayak misalnya pohon duku, apa itu nggak terlalu apa ya Pak, untuk lahannya itu tuh apa nggak terlalu berisiko Pak? Itu tadi kita lihat situasi kondisi lahan Oke. masing-masing. Kalau kita juga misalnya nandur durian duku di diengnya, nggak mungkin. Jadi ada semacam pohon-pohonan yang apa namanya bisa tumbuh di lahan tertentu. Kalau itu odot atau apa itu bisa memperkuat akar, menghindari longsor. Jadi sehingga bisa untuk pencegahan rumput-rumput Oke. penanaman makanan pokok. Oh iya Pak. Harapannya Pak untuk BPD Wonosobo ke depannya dalam menanggulangi bencana ini seperti apa Pak? Harapannya kami bisa bersama-sama bekerja sama stakeholder yang ada, baik dari mungkin dari wartawan, akademisi, masyarakat, pemerintah, usaha, wirausaha atau pengusaha, bisa sama-sama kita bersatu mencegah terjadinya bencana dan juga bersama-sama menangani bencana bersama-sama. Tanpa kebersamaan kita tidak bisa mencegah bencana ini bersama-sama. Jadi kita mengajak seluruh elemen stakeholder yang ada untuk bisa saling membantu dan saling belajar mengatasi bencana yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Wonosobo. Kita sebagai manusia tetap selalu terus belajar dan juga selalu bisa menolong diri kita dan juga menolong orang lain dan hidup kita bisa bermanfaat. Mungkin itu saja. Pak Dudi, terima kasih nih Pak. Oke, sama-sama Dik. Oke, baik teman-teman, podcast kali ini dari Pak Dudi. Pak Dudi selaku Kepala Pelaksana BPD Wonosobo. Keren banget informasinya dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ya jangan lupa slogan BPD Kabupaten Apa itu Pak? Wonosobo. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ayo. Oke ya. Salam tangguh, Salam tangguh. salam kemanusiaan. Kali lagi Pak. Salam tangguh, salam kemanusiaan.